Kita tahu gitu. Ya, Ustaz. Sampai mana itu? Kalau punya aneta halaman 9, Ustaz. Halaman 9 udah lewat. Udah lewat. Oh, udah masuk wujud kan? Iya. Yang wujud ini dan pangkalan kita. Kemudian ini halaman 13. Tanah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa likafatil anbiya wal mursalin wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan li arwahi ulamaina wa asatidina wa muallimina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kembali kita hadir di masjid ini untuk sama-sama kita berusaha mengkaji dan memahami ilmu-ilmu agama yang telah diajarkan oleh ulama kepada kita. Mudah-mudahan ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita dan menambah ilmu kita. Kemudian salawat bersembari salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di hari akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak kami yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Halaman 13. Qala Musannif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang pertama daripada 20 sifat itu? Nah, ini mengkaji tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, ya. Yang dikatakan wajib di sini adalah wajib aqli. Wajib aqli itu mala yatasawwaru bil aqli adam, yang tidak tergambar pada akal, tidak ada, ya. Tidak membenarkan oleh akal, tidak ada. Itulah yang disebut dengan wajib. Jadi bagaimana mesti ada, tidak pernah tidak ada. Nah,
itu yang dikatakan dengan wajib. Jadi di antara sifat-sifat yang 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah wujud. Wujudnya. Apa arti wujud? Jawabnya di sini ada. Itulah arti wujud. Wujud itu artinya ada. Siapa yang ada? Tuhan. Jawab di sini Tuhan. Ya. Jadi ulama kita mengatakan di sini Tuhan berarti Allah itu, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah Tuhan. Jadi kalau dikatakan Tuhan, Allah itu. Kalau dikatakan Allah, Tuhan lah itu. Jadi jangan orang kadang ada mengartikan ya, sehingga dia tak berani memaknakan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi diartikannya tiada ilah selain Allah. Jadi ilah itu ya Tuhan. Jangan dibilang Tuhan. Kalau Tuhan nanti diulang-ulang menjadi hantu dia. Tuhan dengan benarnya itu salah pernyataan seperti itu. Jadi kalau sudah dikatakan Tuhan Allah itu tak ada yang lain. Makanya dalam kalimat tauhid la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Berarti kalau kita buang huruf la dan kita buang huruf illa, maka jadilah pernyataan itu al-ilahu Allah. Tuhan itu adalah Allah. Nah, Tuhan adalah Allah. Jadi tak ada yang lain. Jadi makanya di dalam kitab kita ini tidak disebutkannya lafaz Allah, tapi Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan, Allah itu tak ada yang lain. Ya. Jadi siapa yang ada? Siapa ada? Tuhan. Di mana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Di mana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Jawabnya di sini ada tandanya, ada tandanya, ada buktinya, ada dalil. Nah, jadi dari mana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Tentu saja ada bukti-buktinya, ada tanda-tandanya. Di mana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Di mana kita tahu? Ada tanda, ada buktinya, ada dalilnya bahwa Tuhan itu ada. Tanda apa? Tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Jadi di mana kita tahu bahwa Tuhan itu ada? Ada tanda bahwa Tuhan itu ada. Tanda apa pertama kita? Tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, jadi Tuhan ada. Dapat kita ketahui bahwa Tuhan itu ada dengan ada tanda-tanda dan bukti-bukti. Apa sebab mengetahui adanya Tuhan itu dengan pakai tanda? Apa sebab mengetahui adanya Tuhan itu dengan pakai tanda? Apa sebabnya? Untuk mengenal Tuhan, untuk mengetahui Tuhan perlu ada kita ketahui tandanya atau buktinya. Jawabnya di sini, karena
tidak bisa mengetahui adanya Tuhan dengan hawasul khamsah. Karena untuk mengetahui Tuhan tidak bisa Tuhan diketahui dengan hawasul khamsah. Apa arti hawasul khamsah? Panca indera yang 5. Jadi untuk mengenal Tuhan, untuk mengetahui adanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tak bisa dikenal dengan panca indera kita. Tak bisa Allah dikenal dan diketahui dengan penglihatan kita. Tak bisa untuk mengenal Allah, mengetahui adanya Allah dengan pendengaran kita. Gak bisa untuk mengenal Allah dengan penciuman kita, dengan penjamahan kita, dengan pencicipan lidah kita. Tidak bisa. Jadi ada kadang-kadang kata-kata mama-mama nih, kadang kalau terkejut tuh la ilah. Jadi seberapa parahnya lah kalimat ini dari segi fikih kah atau dari segi tauhid dengan kalimat ini? Berarti kan kalau la ilah tidak ada Tuhan tuh Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, artinya begini. Kalaulah itu dia tidak mengetahui maknanya, tidak pernah membuat dia kafir. Ya, tidak membuat dia kafir, murtad, keluar daripada Islam. Tapi biasanya itu terucap karena kebiasaan. Memang kalau terucap tanpa disadari memang tak berusaha itu. Tapi itu biasanya karena kebiasaan yang mengucapkan seperti itu, maka itu terucap dia. Ya kan? Walaupun dia tidak berusaha, namun dia harus berusaha lah. Kan? Artinya mengucapkan itu memang harus dengan kesadaran, ya dilengkapkanlah ucapan itu. Jadi kalau saya la ilaha, berarti tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Jadi kalau memang itu disadarinya dan dia mengetahui maknanya dan itu diyakininya, maka kafir. Jadi kalau hanya sekedar ucapan yang terlanjur yang tidak membuat dia berdosa, tapi tidak pantaslah itu diucapkan. Tak pantas itu diucapkan, tapi tidak membuat dia kafir atau berdosa, karena memang itu ucapan yang terlanjur yang tidak disengaja. Kita lanjutkan ya. Apa arti panca indera yang 5? Artinya keterangan yang 5. Guna apa panca indera yang 5? Buat mengetahui baharu atau malam. Jadi panca indera yang 5 itu tidak bisa kita kenal Allah dengan panca indera yang 5. Mata, penglihatan, pendengaran, penciuman, pencicipan lidah, dengan rasa tangan atau kulit. Allah tak bisa kita kenal dengan itu. Makanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu ada tanda atau bukti. Perlu ada tanda atau bukti. Jadi yang bisa dikenal dengan panca indera adalah baharu atau alam ini. Ya. Makna baharu kan umum kan Ustaz? Iya. Berarti semua. Luas kan? Semua.
Pokoknya baharu itu artinya alam. Yang dikatakan alam itu masih Allah, alam apa saja selain Allah alam. Ya. Nah, jadi alam ini dapat dikenal, dapat diketahui dengan panca indera. Dengan panca indera kita, walaupun tidak terlihat, ya kan? Macam angin kan dapat kita rasakan dengan sejuknya disentuh badan kita, ya kan? Suara kalau Roma Irama menyanyi walaupun tak tampak awak, nah ini Roma Irama tahu. Berarti bisa dikenal Roma Irama itu dengan pendengaran. Ya. Jadi untuk mengenal dengan menggunakan panca indera itu adalah untuk mengenal atau mengetahui yang baharu atau ada. Nah, kita di baharu, kita di alam kita. Pokoknya apa saja selain Allah itu adalah alam. Ya. Nah, dan untuk mengenal Allah, untuk mengetahui adanya Allah, tidak bisa dengan panca indera. Ya. Nanti diterangkan kenapa tidak bisa mengenal Allah dengan panca indera. Karena Allah tidak bisa dilihat. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Karena Allah tidak berwarna, Allah tidak berupa, maka tidak bisa dilihat. Kenapa tak bisa dikenal Allah dengan pendengaran? Kalau Allah itu tak ada suaranya. Yang bisa didengar itu adalah yang suara, yang bersuara. Kalau tak bersuara bisa didengar. Apa yang didengar? Iya kan? Makanya Allah tak bisa dikenal dengan pendengaran kita. Kenapa? Kalau Allah itu tak ada suara. Allah tak bisa didengar dengan penciuman kita. Memang Allah tidak ada aroma, tak ada bau. Allah tak bisa dikenal dengan pencicipan kita. Memang Allah tak ada rasa, tidak manis, tidak pahit, tidak asin, tidak asam. Ya kan? Dan Allah tidak bisa dikenal dengan perabaan kulit kita. Memang Allah tidak bisa dirasakan, karena Allah tidak kasar, tidak halus, tidak panas, tidak dingin. Nah, makanya Allah tidak bisa dikenal dengan panca indera. Yang dapat dikenal dengan panca indera itu adalah yang baharu atau alam. Paham? Makanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dengan panca indera. Yang bisa dikenal dengan panca indera hanyalah alam atau baharu. Dan untuk mengenal Allah perlu ada tanda-tanda, bukti-bukti. Itulah nanti yang disebut tanda dan bukti ini, itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kelanjutannya. Nah, kan bisa dipaham kira-kira. Paham itu. Apa panca indera yang lemah? Pertama, memandang dengan mata, memandang atau melihat. Itulah panca indera yang pertama. Baharu atau alam yang mana yang dapat dipandang dengan mata. Nah, jadi alam ini atau baharu ini yang mana yang dapat dipandang dengan mata, yang mana dapat dilihat. Tentu saja sekalian zat yang baharu dan warna-warna.
bisa dilihat kan? Tidak bisa karena tidak ada warna. Jadi yang ada warna yang bisa dilihat. Tahu kita peci bisa dilihat karena hitam kan? Ini kan nampak berwarna. Jadi kalau macam film James Bond ini kan bisa mobilnya juga terlihat, itu kan cuma hayalan. Itu ya. Jadi bahan atau alam yang mana yang dapat dipandang dengan mata, yaitu sekalian zat yang baharu dan warna-warna. Jadi yang ada warna itu yang dapat dilihat dengan mata. Kedua apa? Pendengaran dengan telinga. Pendengaran dengan telinga. Bahasa atau alam yang mana yang dapat didengar dengan telinga? Jawabannya sekalian suara-suara. Yang ada suara yang bisa didengar oleh telinga kita, ya kan? Sehingga kita bisa membedakan mana suara kucing, mana suara harimau, ya? Bahkan suara ular pun tahu. Kalau begini bunyinya meninggal, kalau begini bunyinya sangat keras, ya kan? Nah, dapat kita tahu itu suara ular itu kan. Tapi kadang-kadang takut yang pura-pura mau cepat jalan, apakah ada undang-undang yang mengatur tentang itu? Buktinya di dalamnya tak ada awak kan? Apakah ada yang sakit atau tidak? Apakah ada yang meninggal atau tidak? Jadi yang bisa dikenal dengan pendengaran kita itu dengan telinga adalah sekalian suara-suara. Jadi Allah nggak bisa dikenal dengan pendengaran, kenapa? Allah nggak bersuara, ini kan nggak bersuara. Jadi kalau Allah nggak bersuara, cuman pula Nabi Musa disebut cakap dengan Allah. Wa kallama Allahu Musa takliman. Allah itu berbicara dengan Nabi Musa. Kallama itu kalau dalam ilmu sorok namanya bina taksir. Artinya pembicaraan itu terjadi bukan satu kali, berkali-kali. Kallama, kalau kalama sekali. Fatahtul bab, saya membuka pintu sekali. Tapi kalau katanya fatahtul bab, saya membuka pintu. Bisa perbuatan membuka itu satu pintu dibuka berkali-kali, bisa jadi pintunya yang banyak. Gitu. Fataha. Tapi kalau fatahtul bab, saya buka pintu sekali itu. Jadi Allah berbicara dengan Nabi Musa menggunakan kata bina taksir. Kalam, berarti pembicaraan Allah dengan Nabi Musa itu berkali-kali. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan betul-betul bicara. Berarti pembicaraan itu serius gitu. Gitu. Takliman itu kalau dalam ilmu sorot namanya maf'ul mutlaq. Fungsinya untuk menguatkan. Berarti kalau udah pakai maf'ul mutlaq ini betul-betul. Ini kan? Darabtul hirra darban. Saya memukul seekor kucing, betul-betul memukul. Keras betul, sungguh-sungguh memukul. Itu fungsi isim apa namanya maf'ul mutlaq. Wa
kallamallahu Musa takliman. Jadi kenapa Allah bisa berbicara dengan Nabi Musa? Sementara kalau Allah tak ada ruh, tak ada suara. Kok bisa Nabi Musa faham? Iya kan? Bagaimana kalau tidak ada suara, kok Nabi Musa bisa faham apa yang dikatakan? Jadi kalau ulama kita menjawab, Nabi Musa paham dengan apa yang dikatakan Allah karena Allah memberi kekuatan kepada Nabi Musa sehingga dia paham dengan apa yang dikatakan Allah. Bagaimana caranya? Nabi Musa iya kan? Terserah Allah. Sama juga Ustaz ketika Allah artinya menunjukkan jati dirinya sehingga pingsan di Bukit Sinai itu. Gitu. Kemana tuh apa ini? Nggak bisa lagi. Nggak zahir dia. Betul. Makanya ulama kita mengatakan melihat Allah itu muhalun di dunia, mustahil di dunia, wajaizun fil akhirah, dan bisa jadi dapat dilihat di akhirat. Itulah nanti di surga. Bukan berarti Allah itu tempatnya di surga. Kita melihat Allah itu kita yang di surga. Kita melihat Allah itu kita yang di surga. Jadi paham-paham orang Wahabi yang berpaham musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk, sebenarnya itu fatal kali kerusakan akidah itu. Kenapa? Allah itu tak bisa disamakan, segini pun tak bisa disamakan dengan makhluk. Tak bisa. Jadi kalau orang Wahabi mengatakan Allah itu di atas, ada pula ayatnya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Enggak mau mentakwilkan. Jadi istawa itu memang bahasa artinya duduk, bersemayam. Tapi dalam bahasa Sunnah wal Jamaah kata istawa itu jangan kita bilang bersemayam, menguasai. Allah menguasai arsy, bukan berarti Allah di arsy. Jadilah kalau Allah tempatnya di arsy, sebelum ada arsy Allah di mana? Ini orang Wahabi tak sampai pemahamannya ke situ. Sebelum ada arsy Allah di mana? Menunjukkan Allah tidak butuh kepada tempat. Allah tidak ada tempat. Yang ada tempat dan butuh kepada tempat hanyalah alam bahaya. Itu yang butuh tempat. Izin saja. Peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah itu kan ke Sidratul Muntaha, ceritanya jumpa dengan Allah. Beberapa dalil kan dikatakan bahwa Allah itu kan tidak bisa nampak kecuali nanti di akhirat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah itu ketika Isra itu berjumpa dengan Allah langsung, bercerita, bercakap-cakap dengan Allah langsung, atau memang ada istilah lain yang dipakai dengan itu? Artinya begini, pertama itu kan jumpanya itu di arsy, di arsy. Jadi Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah di arsy. Ini ulama kita membilang itu tempat arsy itu dibangsakan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang di arsy. Nabi Muhammad yang di arsy. Allah di mana? Allah ada tempat, tidak butuh kepada tempat. Jadi tempat itu dihubungkan kepada Nabi Muhammad. Macam tadi
kita melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Apakah Allah di surga? Tidak, kita yang di surga. Di surga lah kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal melihat Allah di arsy itu wallahu a'lam. Cuma memang terjadilah dialog itu. Tapi di dalam hadis tak diterangkan tentang itu. Tak diterangkan. Artinya ya, pokoknya Allah jumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Soal tempatnya di arsy itu bukan dihubungkan kepada Allah, tetapi itu dihubungkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang di arsy tempat berjumpa dengan Allah SWT. Allah di mana? Ya nggak tahu lah kita. Allah tidak butuh kepada tempat. Itulah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau Allah di tempat sesuatu, arsy ataupun apa namanya, itu mustahil bagi Allah. Kenapa? Karena Allah bersifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah berbeda dengan yang bahar. Kalau bahar ditanya alam ini ada tempat, Allah tidak butuh kepada tempat. Gitu. Jadi itu dia. Izin Ustaz. Berarti kan gini Ustaz, ketika kita dalam forum umum gitu kan, ketika Nabi itu menerima perintah sholat, itu kan turun naik kan, seakan-akan. Jadi ketika banyak hari ini ustaz-ustaz menyampaikan itu kan seakan-akan dia bertemunya bertawajjah, padahal kan tidak seperti itu kan gitu. Terus juga saya dulu pernah lihat satu buku juga, ketika Nabi Musa itu digambar, cuma tak berwajah lah, namanya masih kecil kan, tak berwarna buku anak-anak itu kan, seakan-akan kan isinya itu pecah gitu kan, seakan-akan asumsinya kan macam ketemu gitu. Ini kan berarti kan ada kesalahan persepsi tadi kan. Artinya tidak seperti itu gambarannya. Bukanlah seperti kita macam berjumpa begini. Tidak begitu. Pokoknya gini, kalau dalam kajian nanti mukhalafatu bil hawadis, makanya ulama kita menyimpulkan ma khatara fi dhihnika wallahu mukhalifun bidzalik. Apa saja yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah berbeda dengan itu. Itu aja kunci. Apa saja terlintas di benakmu tentang Allah, Allah berbeda dengan apa yang terlintas di benakmu. Mungkin kita kadang-kadang lagi dulu terpikir, kadang itu terpikir, pokoknya dihantam terus dengan itu tadi. Apapun yang terpikir di pikiranmu tentang Allah, Allah berbeda dengan apa yang kau pikirkan. Itulah. Jadi nanti insyaallah kajian mukhalafatu ta'ala bil hawadis agak lebih panjang dan tinggi pembicaraan. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ketiga apa? Penciuman dengan hidung. Penciuman dengan hidung. Bahar atau alam yang mana yang dapat dicium dengan hidung? Jawabnya sekalian bau-bauan atau aroma. Jadi bagaimana bisa kita mengenal Allah dengan penciuman kita sementara Allah tidak berbau, tidak beraroma? Ya kan? Keempat apa? Pencicipan dengan lidah. Pencicipan dengan lidah. Bahar atau alam yang mana yang dapat dicicip dengan lidah? Yaitu sekalian rasa-rasaan. Sekalian rasa.
Jadi bagaimana pula bisa kita mengenal Allah dengan pencicipan lidah kita sementara Allah tidak ada rasa. Kelima apa? Perasaan dengan tapak tangan, penjamahan, ya. Bahagia atau alam yang mana yang dapat dirasa dengan tapak tangan, sekalian zat yang bahagia. Jadi yang dapat dirasa dengan tangan ini sekalian yang bahagia, ya kan? Bisa kita rasa, oh ini kasar, ini licin, oh ini panas, ini dingin, nah kan? Nah itu. Jadi sekalian yang bahagia dapat dirasakan dengan tapak tangan. Jadi apa sebab Tuhan tidak bisa dilihat secara bahagia? Apa sebab Tuhan tidak bisa dilihat secara bahagia? Maksudnya secara bahagia itu dengan panca indera tadi. Karena yang dapat dilihat dengan mata, artinya dengan panca indera adalah yang bahagia atau alam. Jadi apa sebab Tuhan tidak bisa dilihat secara bahagia? Artinya tidak bisa dilihat dengan panca indera karena Tuhan tidak berupa, tak ada rupa, tidak ada rupa atau tidak ada warna. Jadi yang bisa dilihat yang ada rupanya dan ada warna. Apa sebab Tuhan tidak bisa didengar? Karena Tuhan tidak bersuara. Karena Tuhan tidak bersuara. Apa sebab Tuhan tidak bisa dicium? Karena Tuhan tidak berbau, tidak beraroma. Apa sebab Tuhan tidak bisa dicecap cicip? Karena Tuhan tidak berasa. Ya. Apa sebab Tuhan tidak bisa dirasa dengan tapak tangan? Karena Tuhan bukan zat yang bahagia. Karena yang bisa dirasa dengan tapak tangan kita adalah zat yang bahagia. Apa itu yang bahagia? Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin sebelum jadi menyambung ini sebenarnya Ustaz. Kenapa ini Ustaz? Jadi pertanyaan itu tentang Al-Quran sebenarnya. Karena memang Al-Quran itu kan kalamullahil mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya. Jadi Al-Quran itu kan memang kalamullah itu bahasa. Berarti memang disampaikan oleh malaikat kepada manusia. Jadi bagaimana cara baginda Nabi itu memahami bahwa Al-Quran itu bentuknya begini, tulisannya. Nah, sementara kalamullah itu sendiri kan tidak bersuara, tidak berbau, kan, tidak berasa, tidak berupa gitu-gitu loh. Jadi gimana Ustaz menjelaskan ke umat ini? Ini Al-Quran ini yang sudah berupa tulisan itu yang dituangkan, ya, ibaratnya sudah disampaikan kepada Jibril. Allah sampaikan kalam Allah itu melalui Jibril, dan dari Jibril menjadi apa yang dibacanya. Jadi kalam Allah yang katanya kalau ini Al-Quran yang tulisan ini makhluk. Jadi kalam Allah yang hakiki, yang tidak berhuruf, tidak bersuara, itulah yang qadim itu. Alhamdulillah. Jadi kalam itu kan qadim, kalam itu kan sifat Allah. Jadi setiap sifat Allah itu adalah melekat pada zat Allah sendiri. Nah, jadi zat Allah itu qadim. Artinya qadim itu tidak berawal. Tidak berawal artinya adanya Allah tidak diawali dengan tidak ada. Maka sifat-sifat Allah pun semua qadim, bukan makhluk. Nah, jadi kalau Allah
yang katanya qadim itu kalam Allah yang hakiki yang belum dituangkan dalam bentuk tulisan. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Itu cara pernah bicara hanya Allah yang tahu itu kan. Bagaimana caranya? Allah menuangkan kalam itu kepada malaikat Jibril dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu cara seperti itu tuh ya wallahu a'lam itu. Bagaimana Allah, hanya Allah yang tahu itu, menuangkan itu kepada malaikat Jibril. Kalau dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu sudah berupa bacaan, sudah berupa tentu saja bersuara gitu. Sudah dituangkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika di Gua Hira, apa kata Jibril? Iqra. Berarti malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra. Ma'ana bilqari. Aku nggak bisa baca. Baru dilanjutkan Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Itu baru dari Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau dari Allah kepada malaikat Jibril, itu wallahu a'lam. Ya. Bagaimana caranya hanya Allah yang tahu. Tentu saja Allah memberikan kekuatan kepada malaikat Jibril sehingga malaikat Jibril bisa mengetahui kalam Allah itu sendiri. Kan gitu ya. Jadi hakikatnya bahwa yang dikatakan kalam Allah karena kalam Allah itu adalah merupakan sifat Allah dan kalam Allah itu berbeda dengan kalam kita. Kalau kalam kita ada suaranya, ada hurufnya, tentu saja kalam Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jadi yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan sudah merupakan tulisan dia, tentu saja bukan itu yang dimaksud kalam Allah itu yang hakiki. Gitu ya. Jadi sepanjang pengetahuan saya Ustaz, itu Quran kan dari harusnya Allah turun disimpan di dalam Baitul Izzah. Iya kan? Lahul Mahfuz. Dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan di situ semua sudah ini dan diturunkan bertahap sesuai dengan beransur-ansur sesuai dengan ini. Betul. Jadi itu bentuknya kodim gitu Ustaz. Iya. Kodim. Kalau kan nggak bisa apa di kodim itu lama, tapi kan kalau makna bahasa kan kodim itu lama. Kan, jadi kita nggak tahu Ustaz gitu Ustaz. Makanya membayangkannya itu. Nanti gini. Kalau kan gini, Al-Quran itu makanya Quran itu 2 kali diturunkan. Iya betul. Pertama sekaligus, itulah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu sekaligus. Dari Baitul Izzah diturunkan berangsur-angsur kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi memang kalau Allah itu qadim. Maksud qadim itu tadi. Kalau Allah, yang namanya kalam Allah. Kalam itu kan sifat Allah. Sifat Allah berbicara itu sifat Allah. Jadi kalam Allah itu adalah sifat Allah yang melekat pada zat Allah. Allah kan qadim. Qadim itu artinya tidak berpermulaan. Adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada. Maka sifat Allah kalam tadi juga seperti itu. Karena sifat itu melekat pada zat, maka kalam Allah itu juga qadim. Artinya tidak ada awal daripada, artinya adanya kalam Allah itu tidak didahului dengan
tidak ada. Nanti dalam kajian kitab nanti lebih jelas. Kajian kitab, ya kan? Tapi kalau sudah tulisan dia, bukannya cek itu. Kalau sudah tulisan dia, ya kan? Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Jadi tadi Ustaz, qadim tadi tidak berawal gitu Ustaz ya? Qadim itu tidak berawal atau adanya tidak didahului dengan tidak ada, itulah qadim. Ya, siapa yang seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Nah, jadi sifat-sifat Allah itu qadim. Kenapa? Karena Allah qadim. Sifat kita ini bahagia. Kita bahagia, maka sifat kita bahagia. Berubah. Kadang kita pemarah, kadang pendiam, kadang suka cerita, berubah-ubah. Kenapa? Karena kita berubah. Jadi karena Allah itu tidak berubah-ubah, karena Allah qadim, adanya Allah tidak didahului dengan tidak ada, maka sifat-sifat Allah itu melekat pada zat Allah. Karena Allah qadim, maka sifat-sifat Allah itu qadim. Gitu ya. Karena Allah qadim, maka sifat-sifat Allah itu qadim. Qadim itu artinya tidak didahului dengan tidak ada. Itulah qadim. Cuma kalau dalam bahasa selain dihubungkan kepada Allah, qadim itu artinya tua. Baitun qadim berarti itu rumah tua. Baitun qadimun, rumah tua. Ya kan? Jadi qadim itu artinya tua, lama. Imam Syafi'i punya qaul, punya pendapat, adanya qaul qadim, ada qaul jadid. Pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Tapi kalau qadim itu dihubungkan kepada Allah, makna qadim itu adanya tidak didahului dengan tidak ada. Tak ada itu kecuali hanya Allah. Siapa kira-kira? Apa di alam ini yang adanya tak didahului dengan tidak ada? Apa ini? Satu lagi Ustaz. Ini terkait tadi nyambung juga masalah Quran itu Ustaz. Jadi kan berarti sampai hari ini itu kan Ustaz, kalamullah itu kan yang bentuknya mushaf udah nggak ada. Berarti sekarang yang ada kalamullah yang memang mursal itu saja. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kalamullah itu sampai hari ini masih ada? Maksudnya, ya Allah, kalam Allah, ya Allah kan tidak pernah tidak ada. Maka kalam Allah itu tetap ada. Iya kan? Allah kan tidak pernah tidak ada. Baik sebelum adanya alam ini, yang ada hanya Allah. Karena Allah itu tidak diawali dengan tidak ada, dan Allah kekal, maka Allah tidak pernah tidak ada. Jadi kalau Allah tidak pernah tidak ada, maka kalam Allah pun dia tidak pernah tidak ada. Gitu ya. Paham? Jadi mungkin Ustaz ini memahamkan kalam ini Al-Quran itu ya. Kalau pemahaman kalamullah sebagai mukjizat itu kan bisa dilihat tuh Quran Ustaz. Bahasanya jelas. Nah, sekarang kita memahami bahwa kalamullah yang tak nampak tadi itu, yang qadim itu gimana kita memahaminya Ustaz? Yang tak bisa nampak. Cuma yang jauh itu aja nampak saya. Nabi Musa yang kalau tak dikasih kekuatan tak paham dia, apa lagi apa kan? Jadi
apa yang nampak ini itulah yang bisa kita pahami. Ya kan, apa yang tertuang di dalam kitab-kitab, macam Al-Quran yang sudah menjadi mushaf, yang sudah ditulis, itu yang bisa kita pahami. Kalau Allah yang wujud itu, mana bisa kita pahami? Ya kan? Kalau soal ada atau tidak, ya, Allah tak pernah tidak ada. Bagian dari takdir itu Ustaz termasuk juga nggak kalau Allah? Bagian daripada misalnya takdir kita itu, kan kita bisa juga memahami, mengambil iktibar dari setiap takdir yang kita jalani itu. Itu bisa nggak dianggap bahwasanya itu kalam Allah? Jadi kalam, apakah bisa itu dikatakan kalam Allah itu? Iya. Cuman ya kalau Allah memang kalau Allah itu sifat Allah, iya kan? Kemudian takdir ini kan ada takdir itu atau qadar itu ada memang di dalam ilmu Allah, pada ilmu Allah ada yang tertuang di Lauhul Mahfuz. Nah, misalnya ketentuannya misalnya begini, si Polan terjadi kecelakaan pada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian. Itu tertuang di Lauhul Mahfuz. Artinya yang tertuang di Lauhul Mahfuz ini, ulama kita ada memaknakan inilah dia namanya qada atau qadar yang mu'allaq. Mu'allaq itu artinya begini. Sebagian ulama ada mengatakan kadang qada ataupun ketentuan Allah itu bisa diubah dengan doa. Bisa diubah dengan doa. Itu yang bisa diubah itu tertuang di Lauhul Mahfuz. Kalau yang pada ilmu Allah, ya ilmu Allah itu tidak berubah. Ilmu Allah qadim, bukan baharu. Itu tidak ada perubahan. Cuma kan tak tahu kita yang mana dalam ilmu Allah itu ketentuan itu. Kan begitu kan? Nanti begitu. Jadi kalau kalam itu tersendiri dia, itu sifat Allah. Lain lagi dengan takdir. Jadi takdir ini ada namanya takdir mubrom, ada mu'allaq. Yang mubrom itu dia mutlak, tidak diubah. Itulah ketentuan Allah yang ada dalam ilmu Allah. Itu nggak berubah. Kalau berubah itu berarti Allah jadi baharu nanti. Kalau berubah. Cuma ada dalam hadis itu bahwa doa itu bisa mengubah takdir. Itu ya artinya itu takdir atau qada mu'allaq. Qada mu'allaq. Misalnya kita buktinya ada qada mu'allaq itu dalam doa qunut kita. Ya kan? Dalam doa qunut kita apa? Wa qini bi rahmatika syarra ma qadayta. Ya Allah, peliharalah aku dari keburukan apa yang sudah kau tentukan. Ditentukan Allah kita tabrakan jam sekian. Tapi kalau udah kita doa qunut tadi tak jadi tabrakan. Udah berdoa kita waktu ini bi rahmatika syarra ma qadayta. Itu namanya qadar mu'allaq. Oke lah, nanti udah masuk kita kepada sifat-sifat berikutnya lebih paham nanti kan. Oke lah ya. Sampai sini lah kita insyaallah nanti dengan apa kita mengetahui adanya Tuhan. Ini baru masuk kepada permasalahannya, yaitu dengan dalil-dalil. Insyaallah. Ada lagi yang mau didiskusikan kira-kira?
cerita kodim enggak ini juga. Kalau ada cerita kodim enggak ya kan? Di dalam sifat kitab nanti lebih jelas ya. Dalam sifat kitab. Izin Ustaz, ketika mumpung nih tadi cerita Isra Mi'raj. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW dia melakukan perjalanan Isra, artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan ketika itu dia di sana memimpin sholat sunnah kan rakaat daripada nabi-nabi terdahulu. Itu bentuknya cemana? Kodim juga. Sementara kan sudah ini. Itu kan bagi nabi kan. Iya. Artinya gini, memang di dalam hadis disebutkan, jangan kalian katakan nabi-nabi itu wafat. Nabi-nabi itu hidup, bahkan mereka sholat di kubur mereka, mereka tetap puasa, tetap sedekah, bahkan mereka haji. Jadi nabi-nabi itu hidup, ya, nabi-nabi itu hidup. Jadi ketika di Masjidil Aqsa itu berkumpul seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul, para malaikat, jin, manusia, wali-wali Allah kumpul semua. Sehingga menurut satu riwayat ketika itu Masjidil Aqsa itu diperluas karena nabi-nabi itu turun. Walaupun ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan cuma ruhnya, ada yang mengatakan ruh dan jasadnya. Nah, jadi tetap masuk akal kita walaupun dengan jasadnya, ya kan? Karena memang nabi-nabi itu tidak meninggal, tidak mati, tidak wafat. Ya. Makanya artinya ini tidak ada hubungannya dengan kodim agama. Maksudnya tak nampak deh itu Ustaz. Maksud saya bukan kodim, kalau itu kan sifatnya Allah kan gitu kan. Apakah itu jasad nabi itu apakah nampak di Masjid Aqsa atau tidak? Ya jelas nampak lah. Secara zahirnya ya. Iya, nampak. Kan ketika Jibril azan Jibril disebutkan dalam hadis itu, Jibril itu azan. Apakah azannya macam azan kita itu waktu anak kan? Maka setelah Jibril iqamah, maka Jibril menarik tangan Nabi Muhammad untuk sebagai imam pada sholat itu. Yang diimami ini Nabi Muhammad. Bahkan walaupun ini mimpi, Imam Ghazali pernah bermimpi. Imam Ghazali pernah mimpi ketika berkumpul di Masjidil Aqsa itu. Kata Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, kau pernah dulu berkata bahwa nabi-nabi Bani Israel itu sama seperti ulama dari kalangan umat." Siapa kira-kira contoh? Kata Nabi Musa. Nabi Muhammad menunjukkan Imam Ghazali. Itulah Imam Ghazali. Didatangi Nabi Musa Imam Ghazali. Siapa nama? Nama saya Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Karena Imam Ghazali itu namanya Muhammad, ayahnya Muhammad juga, atunya itu Muhammad juga. Nah, jadi 3 kali Muhammad. Nama saya Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, yang kutanya nama, kenapa kau bilang nama ayahmu ataumu, di mana kau lahir, kau sebutkan. Apa kata Imam Ghazali? Tuhan kan dulu begitu juga. Ketika Allah bertanya kepada Tuhan,
apa yang ada di tanganmu hai Musa? Tuhan menjawab, ini adalah tongkat yang kugunakan untuk mengais rumput segala macam. Tapi Allah kan cuma menanya, apa yang ada di tanganmu hai Musa? Kenapa banyak kali jawaban Tuhan? Saya tahu, kata si Imam Ghazali, tujuan Tuhan pun supaya berlama-lama dengan Allah. Ya, begitu juga lah saya, kata Imam Ghazali. Saya jawab nama saya, nama ayah saya, nama atuk saya, tempat lahir saya, supaya saya berlama-lama dengan Tuhan, kata Imam Al-Ghazali. Makanya Nabi Musa pun menepuk belakang Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali itu lahir ada cap tangan Nabi Musa di belakang. Ada cap tangan Nabi Musa di belakang. Ini kisah. Imam Ghazali itu luar biasa. Itu dari tabir mimpi juga ya? Tabir mimpi juga ya? Memang iya. Ibaratnya gini, Imam Ghazali kalau kita tengok dari karomah-karomahnya kan nampak. Tak seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, nampak karomah-karomah. Tapi karomahnya Imam Ghazali ini menurut ulama kita adalah dari kitabnya, kitab Ihya-nya. Disitulah karomahnya Imam Al-Ghazali. Memang nggak nampak karomah Imam Ghazali itu bisa begini, bisa begini, bisa begini, tidak. Tapi dari kitabnya itulah karomahnya Imam Al-Ghazali. Sehingga ulama-ulama kita mengatakan kalau ulama tidak pernah membaca kitab Imam Ghazali masih dipertanyakan keulamaan dia. Itulah luar biasanya Imam Ghazali. Kan gitu. Walaupun itu mimpi kan, tapi mimpi kita dengan Imam Ghazali tak sama. Mimpi ulama nggak sama. Jadi kalau ulama bermimpi jumpa dengan Rasul, ya memang ulama, ini kan, memang ulama. Kalau ulama seperti itu artinya ritualnya sebelum tidur aja banyak. Ini kan harus berwudu dulu, baca ayat kursi, baca ini, baca ini. Kalau baca doa tidur pun tak langsung bulan kan? Kan? Bagaimana mau jumpa dengan Rasul dalam mimpi kan? Kira doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna bima lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an warzuqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamilan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum